Yang saya hormati Bapak Bupati Tuban. Kok sing cerewet cangkemmu toh? Formalnya Bapak, nanti manggilnya Mas atau Adinda terserah, wong cangkem-cangkemku dewe. Aditya Halindra Farizki, mudah-mudahan Allah segerakan jodohnya. Simpel saja kalau saya tiap tahun kok single, nggak sekalian bikin album Mas. Serta jajaran Forkompinda yang saya hormati, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Tuban rahimakumullah. Beli gorengan bakule perawan, perawane ayu bokonge lemu. Hai orang Tuban yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Kalau tidak karena rasa cinta, mungkin saya nggak jadi berangkat. Saya tadi jam 5 masih diinfus karena kecapean. Saya beberapa kali ada acara di Tuban, pasti ada insiden yang mewarnainya. 2,5 tahun yang lalu, ulang tahun JTV di alun-alun yang sama, saya berangkat ke sini, Mas Bupati, istri saya divonis kanker. Tapi alhamdulillah hari ini dinyatakan bersih total. Makanya Anda yang punya penyakit, jangan langsung percaya dengan vonisnya dokter. Istri saya divonis 2,5 tahun meninggal dunia. Waktu saya pulang dari Palembang, saya dipanggil ke rumah sakit, mohon izin Gus, 2,5 tahun lagi mungkin hanya bisa bertahan istri Anda. Saya waktu itu mikir, kalau saya bukan orang terkenal tak gebuk cangkeme dokter ya gitu. Karena apa? Saya meyakini amaroni Robbi an uksiro qaula la haula wala quwata illa billah, bahwa manusia itu mampu karena dimampukan. Mas Lindra jadi bupati bukan karena semata-mata mampu, tapi karena dimampukan oleh Allah yang maha mampu. Bukankah saya sering mengatakan, kalau memang manusia itu mampu, seharusnya guru itu anaknya paling pinter. Kenapa? Karena guru pekerjaannya memintarkan anak orang lain. Tapi buktinya banyak guru yang anaknya goblok. Berarti guru nggak bisa apa-apa. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya dokter badannya paling sehat. Kenapa? Karena dokter pekerjaannya menyehatkan orang lain. Tapi buktinya banyak dokter yang sakit. Bahkan saya di Jogja punya teman dokter THT, telinga, hidung, tenggorokan, orangnya malah budek. Berarti dokter nggak bisa apa-apa. Saya kemarin teman bilang di Jakarta sama teman-teman kepolisian, kalau memang manusia itu mampu, seharusnya polisi itu rumahnya paling aman. Kenapa? Wong polisi pekerjaannya mengamankan rumahnya orang. Tapi faktanya polisi sendiri tidak aman. Buktinya apa? Ada polisi ditembak polisi di rumah polisi. Berarti polisi sendiri tidak aman. Itu artinya apa? Kenapa juga polisi harus ikut ngaji? Supaya paham bahwa kita dimampukan oleh Allah yang maha mampu. Cuman pesan saya satu, kita jangan memvonis semua polisi kelakuannya kayak Sambo. Kasihan polisi yang baik. Saya punya roto-roto matamu, roto-roto. Cangkeme bosok. Roto-roto. Kamu mesti cangkeme rondo. Bapak Ibu, coba, saya meyakini kok betapa pentingnya kelembagaan polisi untuk bangsa Indonesia. Coba Anda bayangkan, kalau Kabupaten Tuban setahun penuh nggak ada polisi, kira-kira apa yang terjadi? Banyak barang hilang, banyak perawan meteng. Sopo sing ngetengi sing cangkeme roto-roto kayak mau. Kayak mesti lagune cake mung siji kayak. Mangku purel kae mesti lagu. Kalau di sini namanya juga purel, Pak. Purel itu Pak Bupati, kepanjangannya adalah perempuan rela diusel-usel. Mereka bekerjanya di puskesmas, pusat kesenangan mas-mas gitu. Yang dilakukan adalah karaoke, katok rock dibuka, oke. Kok Gus Miftah hafal? Saya kiainya purel. Itulah alasan kenapa saya selalu menggunakan kacamata hitam.
supaya kalau mata saya melihat tidak kelihatan. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya apa? Kuli bangunan itu rumahnya paling bagus. Kenapa? Karena kuli bangunan pekerjaannya membuatkan rumah orang. Tapi buktinya mohon maaf, banyak kuli bangunan nggak punya rumah. Sama halnya hari ini ketika saya harus berangkat jam 5 saya telepon dokter. Dokter, bisa nggak saya disuntik infus dulu? Kenapa? Saya lemes banget dokter. Kalau COVID insya Allah negatif, sudah tes. Saya bilang COVID itu sudah kehilangan wibawanya. Buktinya apa? Sudah nggak mematikan, kehilangan wibawanya. Dan saya acungi jempol, apresiasi untuk pemerintah TNI Polri yang bahu membahu, alhamdulillah, bekerja sama menghilangkan COVID-19 dari Indonesia. Nah, itu juga salah satu bukti kerjanya polisi, bro. Coba pemerintah gimana nggak bertanggung jawab? Muncul COVID, ada BLT, bantuan langsung telas. Begitu ada BLT, yang paling pusing siapa, Mas Bupati? Pak Lurah, dicurigai terus sama rakyatnya. Paling sing didumi BLT mau dulure dewe. Betul seperti itu? Kecurigaanmu seperti itu? Kamu jangan begitu, insya Allah benar. Benar-benar salah. Maka dari dulu saya bilang, qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah sekali-kali musibah itu tidak akan pernah menimpa kami kecuali yang telah Allah izinkan dan catat untuk kami. Saya punya kawan tetangga di Jogja, tiap hari pakai masker double 3. Kalau beli apa-apa dari luar pasti dicuci, tetap mati, tapi bukan karena COVID, dihajar istrinya karena nggak punya penghasilan. Makanya kalau Pak Bupati ini nggak punya istri masih santai-santai saja. Kenapa? Karena dia punya prinsip, di dalam dompet yang sehat terdapat cinta yang kuat. Kan perempuan memang seperti itu Pak Bupati. Cewek itu hatinya seperti rekening bank. Maksudnya apa? Nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Coba ibu-ibu, mbak-mbak, kalau disuruh milih, Anda pilih yang mana? Good rekening apa good looking? Good looking apa good rekening? Tetap saja good rekening. Karena berangkat dari good rekening bisa menjadi good looking. Betul Bu? Itulah perempuan. Mau dimengerti tapi nggak pernah mau mengerti. Biasanya jilbabnya putih. Nah. Oh, kamu janda ya? Nafsu banget sama aku. Nah, maka disinilah kemudian kita memahami bahwa kita itu lemah. Begitu saya tadi disuntik, saya bilang, dokter suntik saya vitamin C. Kenapa Gus? Saya mau berangkat ke Tuban. Alhamdulillah, suntik jam 6 selesai, badan saya agak lumayan, langsung berangkat. Singkat cerita, alhamdulillah. Oh, kaget. Salah sendiri ada drone kamu ndangak deson. Ada drone itu supaya artistik, kamu disunting dari atas melandolongop. Keceplokan drone cangkemmu remuk. Ya biar artistik gitu loh, disunting dari atas set malah delongop. Insya Allah Pak Bupati, besok ini acara saya masukkan ke acara TV, patroli. Lah malah delongop kok itu loh. Maka disinilah kemudian kita diingatkan betapa kemudian kita lemah. Kita bukan siapa-siapa. Maka Bapak Ibu, malam hari ini kita bersyukur, gak usah membanding-bandingkan kehidupan kita dengan orang lain, karena belum tentu orang lain hidupnya lebih enak dibandingkan kita. Apalagi kayak Pak Bupati nyuwun sewu, jenengan jomblo oke sing cerewet. Kalau ada yang cerewet Pak Bupati kamu jawab, sing lakoni ayam tentrem sing nyawang kakean cangkem, betul? Makanya kita doakan saat jomblo-jomblo ini Pak Bupati mudah-mudahan segera berakhir, amin. Dimana berakhirnya kalau tidak di pelaminan minimal di pemakaman. Mas Bupati ini diam-diam karena dia punya prinsip kayak kopi. Oh, ini kopi kan? Nah, seperti kopi, cinta itu soal seperti kopi, cinta itu soal rasa, bukan soal kata. Diam-diam menghanyutkan. Roh-roh bojone meteng. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, maka malam hari ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana seorang Khalifah Umar bin Khattab. Saya tadi sempat berbisik sama Pak Bupati, bagaimana kemudian Umar bin Khattab sebagai salah satu presiden yang kemudian berhasil membangun pemerintahannya,
yang kemudian saya meyakini kalau ini kita terapkan di Tuban, insya Allah akan ada keberhasilan di Kabupaten Tuban. Amin Allahumma amin. Saya awali dengan ngopi. Kenapa saya harus ngopi? Karena hidup butuh inspirasi, bukan halusinasi. Oh no you. Belajarlah dari kopi, tetap menjadi hitam dan pahit, tidak harus menjadi putih dan manis untuk dicintai. Ora kaya raimu, ya Allah diputih-putih. Kadang-kadang aku batin kuwi rai apa papan karambol. Sing bismillah ya cangkemku toh. Ini doa yang biasa saya baca kalau saya mau minum. Coba dibaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bawa air putih tolong dipegang. Bismillah. Yang nggak punya yang ndelongop saja. Ndelongop. Ini Bapak Ibu kalau anaknya berangkat sekolah bawa air putih didoain ini, kalau masak sayur santannya didoain ini, insya Allah jadi obat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadal ma' syifaan likulli da'in innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al hadal ma' syifaan likulli da'in innaka ala kulli syai'in qadir. Itu artinya apa? Ya Allah, jadikanlah air ini obat dari berbagai macam penyakit, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ditiup, kalau waktunya longgar ditambahi Fatihah. Al-Fatihatu liman kuriat lahu. Fatihah itu ampuh Mas Bupati. Ada kopi panas, bacakan Fatihah 100 kali langsung dingin. Kalau saya kopi panas harus saya langsung minum Pak Bupati. Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Maho kayak mau didik meneh mulai bengok-bengok. Toh ganjel toh. Anjen. Apa? Kowe iki wong loro ya kon ngadeg. Wis ngaji ra urun cerewet. Apa yang ini kurang marem toh yu? Sorry ya, ganteng ini membunuhku. Itulah Pak Bupati, kadang-kadang kita jadi orang itu jadi pejabat atau jadi tokoh publik itu sama orang tuh yang dicari-cari salahnya terus. Makanya Mas Bupati saya mencatat begini, coba diingat-ingat, garam tidak pernah nakal tapi selalu kena cubit. Cabai tidak pernah ribut tapi dia selalu kena tumbuk. Betul Bu? Nggak pernah ribut. Gula hanya diam saja tapi dia selalu kena aduk. Begitulah hidup kita, kadang-kadang tidak berbuat salah saja akan ada orang lain yang tidak suka. Makanya saya punya prinsip, kenapa kalau kita posting sesuatu di medsos lebih banyak like-nya dibandingkan komentarnya? Jawabannya adalah seberapa banyak pun orang yang membencimu dengan komentar-komentarnya, yakinlah di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. Tapi kalau jomblo beda. Kenapa lebih banyak like daripada komen? Karena banyak orang cinta tetapi tidak berani mengatakannya. Merongos. Jatuh cinta itu harus bahagia Pak Bupati. Saya ulangi ya, jatuh cinta itu harus bahagia. Kenapa? Karena kalau gelisah namanya jatuh tempo. Kredit. Mahok. Jatuh cinta harus bahagia, karena kalau gelisah namanya jatuh tempo. Kayak cacah Tuban, cah cilik-cilik mbak-mbak senengan nonton apa Pak Bupati? Nonton drama Korea. Ya Allah, itu loh. Nonton K-pop, lali dengan gamelannya Sunan Bonang. Gitu aja ngarep pengen jadi ceweknya boyband Korea. Pengen jadi pacarnya. Kasihan kamu itu hanya korban drama tahu. Kasihan amat. Mudah-mudahan jodoh terbaik untuk Pak Bupati. Yang penting ayu Pak Bupati. Pak Bupati kalau saya tanya Anda pilih yang mana Pak Bupati? Istri cantik tidak solehah apa jelek tapi solehah? Ditakoni malah ngenyang, ada pilihan lain apa enggak jadi Mas Antono? Coba kalau yang di sana saya tanya, cantik tidak solehah apa jelek solehah? Jawabannya pasti yang tidak ada, cantik dan solehah. Ingat,
hidup itu berdasarkan kenyataan, bukan berdasarkan keinginan. Wong pilihannya mengelurok milih sing ra ono. Kalau saya dulu ditanya sama kiai saya, Miftah kamu pilih yang mana nak? Cantik tidak solehah apa jelek tapi solehah? Secara gagah saya jawab, cantik walaupun tidak solehah. Kiai saya bilang, kamu berarti mementingkan cantik? Bukan kiai, bukankah ada ayat yang bunyinya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, wong lanang ki imame wong wedok. Kalau istri saya cantik belum solehah, kewajiban saya sebagai imam menjadikan istri saya solehah. Wah. Kalau istri saya solehah jelek wajahnya, mohon maaf kiai, menjadikan cantik mahal harganya. Ngerti dewe wong wedok saiki. Makanya yang cowok-cowok ingat, di balik wajah istri yang glowing ada suami yang gulung komik. Betul bu? Perempuan itu kan hobinya cuma 3, ngemil, ngemol, ngomel, itu aja. Makanya besok Pak Bupati kalau punya istri, saya kasih tips untuk membahagiakan istri. Nah, saya itu terkenal Pak Bupati sebagai pemberi nasihat teman-teman artis. Makanya banyak teman-teman artis di Jakarta nikah yang nasihat pernikahan saya. Anang Asanti, Atta Aurel, Ria Ricis, kemudian Via Valen, Yeni Inka, Deddy Corbuzier. Kalau Lesti Kejora bukan saya. Kalau dia ngaji dengan saya iya, tapi pas nikah yang nasihat pernikahan bukan saya. Bapak Ibu nggak usah ikut-ikutan kasusnya Lesti. Yang jelas mohon maaf, ambil hikmah dari kasusnya Lesti. Apa hikmahnya? Jadi perempuan tolong jangan terlalu kurus, gampang dibanting. Lah wong sing nglaporke Lesti, sing nyabut Lesti kok kamu merasa diprank, itu urusannya apa? Makanya saya bilang tadi nasihat pernikahan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Laki-laki harus bisa menjaga aibnya perempuan, perempuan harus bisa menjaga aibnya suami. Makanya Pak Bupati besok kalau pengen selamat nggak kayak Lesti, tolong kalau nikah nasihat pernikahannya saya. Saya tidak minta, hanya mengingatkan. Daripada keluargamu kayak Lesti lah. Jadi ini Mas Lindra ya ini danco ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Apa pesan Umar bin Khattab di dalam membangun peradaban saat itu? Sebagaimana kita tahu Bapak Ibu, keberhasilan Kanjeng Nabi Muhammad salah satunya adalah mampu membuat super tim, di mana ada 4 sahabat hebat yang kemudian menemani perjuangan Kanjeng Nabi. Kita diperkenalkan dengan sosok Abu Bakar, orang tua yang sangat bijaksana, sahabat sekaligus mertuanya Kanjeng Nabi. Kemudian ada sahabat Umar bin Khattab dengan segala ketangguhannya, mampu, mohon maaf, meminimalisir APBN, memangkas kebutuhan-kebutuhan negara, apalagi yang berkaitan dengan pejabat. Bagaimana kemudian betul-betul Umar bin Khattab mampu mensejahterakan rakyatnya dengan mengurangi anggaran untuk pejabat dan diberikan kepada rakyat. Makanya kemarin ada anggota DPR yang marah sama saya, Mas Bupati, gara-gara Kiai Ma'ruf ceramah di acara istighosah sebelum 17 Agustus. Kebetulan kiai-kiai diundang ke Istana Negara, banyak kiai diundang, yang nggak datang cuman saya ditelepon, Kos kenapa nggak datang? Yang lain datang. Iya, yang lain datang nggak punya pekerjaan, saya pekerjaannya banyak, saya bilang. Kiai Ma'ruf bilang begini, mohon maaf, Indonesia itu besok negaranya paling banyak warganya yang masuk surga. Landasannya dari mana? Man qala akhiruhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hidupnya la ilaha illallah masuk surga. Lah kalau kita hitung persentase, umat Islam di dunia ini yang paling banyak di Indonesia, 85% dari 275 juta. Cuman pesan saya satu, nggak ada kemudian mayoritas arogan atas minoritas. Tetap semua agama, sebagaimana Anda lihat tinggalan Kanjeng Sunan Bonang, di kompleks ini semua tempat ibadah ada. Ini adalah bentuk dari kearifan Kanjeng Sunan Bonang ketika menjaga harmonisasi di Kabupaten Tuban. Akhirnya apa? Kiai Ma'ruf bilang, berarti kalau orang di dunia yang paling banyak umat Islam di Indonesia, yang paling banyak masuk surga itu orang Indonesia. Lah saya ketemu anggota DPR, tanya begini sama saya, Gus,
Kalau anggota DPR masuk surga apa enggak? Saya bilang masuk surga, termasuk yang korupsi. Tenan. Nah, singkat cerita, ketika anggota DPR yang korupsi ini masuk surga, diprotes sama kiai-kiai Tuban. Malaikat, itu kenapa ada DPR korupsi kok masuk surga? Dijawab sama malaikat, Pak Kiai Tuban, Anda yang sabar. DPR korupsi itu masuk surga hanya kunjungan kerja. Lah DPR ini suka aku tuh Mas Andoko. Ada ketua dewan di sini. Wakil, mana Pak Wakil? Halo bro. Hati-hati lo ya kunjungan kerja lo ya. Jadi DPR, jadi bupati, Forkompinda itu kalau pengen sukses gampang. Satu hal saja, jangan baperan. Betul? Pejabat atau baperan, lara pengen dirasani, ra usah dadi pejabat. Ono niki wong cilik ngrasani wong gede Mas Lindra, bukan wong gede ngrasani wong cilik. Ono ning sing ning ngisor ngrasani sing ning dhuwur. Ora ono sing ning dhuwur ngrasani sing ning ngisor. Jadi Pak Wakil Ketua DPR ra usah baperan. Saya sering bilang, kewan sing mangan tanduran ning sawah jenenge bajing. Tapi kok ono pejabat nguntal duit rakyat jenenge anak buah Samsudin kayak gitu. Umar bin Khattab berhasil. Nah, sebelum saya sampaikan, ada dua sahabat yang lain, Utsman, Ali. Makanya mohon maaf kalau Utsman itu terkenal apa Mas Bupati? Terkenal dengan kedermawanannya. Sakho, dia diangkat jadi walinya Allah karena loman. Kalau Umar diangkat jadi walinya Allah kenapa? Karena takut sama istri. Jadi Umar itu mohon maaf, setan, jin, demit takut sama Umar. Sampai kalau Anda punya rumah ditulisi Umar Al-Faruq, tuyul gak mungkin masuk. Kenapa? Karena takut dengan nama Umar. Kalau rumahmu gak usah kamu tulisi Umar Al-Faruq, kenapa? Wong gak ada duitnya. Mau tulisi barang ngopo? Ora ana duitnya mau tulisi. Kayak kemarin saya bilang, Nabi Muhammad itu aneh Mas. Satu ketika dia berdoa begini. Coba Bapak Ibu Tuban ikuti doanya Kanjeng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahyini miskinan wa amitsni miskinan wasurni ma'zumratil masakin. Ya Allah Gusti, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Kanjeng Nabi itu berdoa miskin karena dia kaya. Kenapa Kanjeng Nabi doa minta miskin? Karena kalau Kanjeng Nabi itu kaya terus seumur hidupnya, mohon maaf, Nabi Muhammad khawatir menganggap bahwa kaya itu hukumnya wajib. Makanya kenapa beliau minta miskin. Jadi kalau Kanjeng Nabi sampai beliau meninggal tetap kaya, mohon maaf, orang-orang Tuban akan menganggap bahwa kekayaan itu adalah sebuah kewajiban. Maka Nabi Muhammad minta miskin karena dia kaya. Lah wong Tuban ra usah ndonga iki. Wong urung ndonga wis mandi. Wis kere ndonga njaluk kere. Lah gimana gak kaya Mas Bupati? Kalau Mas Bupati pengen kaya Kanjeng Nabi ya. Makanya kalau ada orang bilang kita itu harus sama persis dengan Kanjeng Nabi. Oh nggak mungkin Pak. Berarti kalau harus sama persis seperti Kanjeng Nabi, Mas Lindra ini sudah bid'ah dolalah mesake. Apa? Kanjeng Nabi nikah usia 25 tahun, Lindra 30 tahun, urung rabi. Berarti bid'ah dolalah mesake. Makanya gak harus sama. Coba kalau harus sama dengan Kanjeng Nabi Mas Lindra. Kanjeng Nabi usia 25 tahun menikah dengan janda usia 40 tahun. Berarti Mas Lindra harus nyari janda di Tuban 40 tahun. Ayo, lagu tuh podo. Ayo. Makanya nggak bisa kita sama. Padahal Siti Khadijah itu mohon maaf 40 tahun tapi modelnya kayak cewek usia 20 tahun karena dijaga oleh Allah. Lah rondo Tuban 40 tahun. Ya Allah. Coba wakil ketua ya. Ya mesti STNK setengah tua ning kewer-kewer. Kalau harus sama coba. Mas kawin Kanjeng Nabi napa Mas Lindra?
20 ekor unta. Satu unta itu sama dengan 50 juta. Berarti mas kawinnya Kanjeng Nabi berapa? 1 miliar. Ayo, bocah Tuban kudu rabi kaya Kanjeng Nabi mas kawinnya 1 miliar. Jomblo sak modare tak kandhani. Kalau saya dulu mencoba mencontoh Kanjeng Nabi ketika menikah dengan istri saya, tetap 20 ekor tengu. Lah aku mbiyen kere banget ya mas. Sebenarnya mbah saya itu kayak 7 turunan. Persoalannya saya keturunan nomor 8. Jadi kere randu ya apa-apa. Makanya saya punya prinsip sama Pak Handoko, sahabat saya non Islam ini. Beliau bilang sama saya pengen Gus Miftah itu sehat jasmaninya, rohaninya juga dompetnya. Karena cowok itu dibenci oleh cewek karena 3 hal: omong kosong, otak kosong, dompet kosong. Betul Bu? Makanya kemarin Sabrina istrinya Deddy Corbuzier tanya sama saya begini, Gus, ada nggak kriteria suami jahat? Oh ada. Siapa itu suami jahat? Suami yang mampu beli rokok untuk dirinya tetapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya. Oh. Santai Pak, masih awal, kita muliakan ya. Nanti malam kita bantai. Kemudian sahabat yang terakhir siapa? Ali bin Abi Thalib dengan segala kecerdasannya. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan posisi Ali atas Nabi Muhammad sebagaimana Harun atas Nabi Musa. Kalau seandainya ada Nabi setelah Muhammad, maka yang diangkat menjadi Nabi adalah Sayyidina Ali. Sampai dikatakan ana madinatul ilmi wa Ali abwabuha. Aku adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya. Sampai mulanya Ali, yang lain mendapatkan gelar radhiyallahu an. Ali mendapatkan gelar karramallahu wajhah, Allah memuliakan wajahnya dengan 2 alasan. Yang pertama, Ali masuk Islam dari usia muda. Kemudian yang kedua, seumur hidupnya Sayyidina Ali tidak pernah sama sekali melihat kemaluannya. Kuwi rungokno bocah Tuban, kuwi malah mau ulau-ulauan neng wangel lho Mas Bupati. Aku iki pengen nyontoran delok manuk iki wangel tenan. Wong kadang-kadang kebelet nguyuh setelah pengajian ramat-metu tak selentik indase barang kok. Obat abit ya. Pak Bupati masih aman ya Pak Bupati ya. Kalau saya sudah ada sing nyelentik Pak Bupati. Pak Bupati belum. Kita doakan mudah-mudahan habis pengajian Pak Bupati langsung menikah. Amin. Ya kan kasihan masa Tuban nggak punya ibu Dharma wanita. Kasihan amat. Masa Pak Bupati ngerangkep jadi bupati dan sekaligus ketua tim penggerak PKK. Masa Mas Lindra ayo nimbang bayi dulu. Tapi begitu besok Pak Bupati pulang, dia langsung ngomong sama aparatnya, sorry, saya jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi karena saya mampu menjaga kehormatanku. Toh ganjel toh. Pokoknya malam hari ini pengajian yang paling sulit saya lupakan. Begitu sulit, lupakan silit. Oh, apa? Kaya ngono ya viral loh Pak Bupati saya. Gumun. Nah, apa langkah yang dilakukan oleh Umar untuk membangun pemerintahnya saat itu? Umar mengatakan begini, mahkota seseorang adalah akalnya, derajat seseorang adalah agamanya, sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya. Berarti apa? Yang dibangun oleh Umar dalam 3 hal. 1, akal, pendidikan. Kemudian yang kedua adalah agama, dan yang ketiga adalah budi pekertinya. Coba pembangunan Tuban berangkat dari 3 hal ini, Pak Wakil Ketua DPR. Akal, agama, budi pekerti. Nah, bagaimana itu? Ayo, ben aku kemeringat selawatan dhisik ya. Cah kerja orang mangan cangkeme. Ayo. Mana ada anak band nggak di sana? Apa itu? Udah pulang? Masih ada orang di situ. Ayo le, selawatan di sini. Kenapa Bu? Pindah situ? Itu rahin pakai ngatur-ngatur wong kayak gini. Kok kamu nafsu banget sih sama aku?